Saudaraku yang terkasih dan yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini Kamis tanggal 4 Maret 2021 tertulis dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 16. Demikian dikatakan di dalam firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hingga di sini pembacaan kita akan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita, jika kita menelaah surat Yakobus pasal 5 ayat 12 hingga ayat 20, bahwasanya gereja itu adalah gereja yang bernyanyi atau singing church, gereja yang menyembuhkan atau healing church, dan gereja yang berdoa atau praying church. Khusus renungan harian kita pada hari ini mengajarkan bahwa gereja itu adalah gereja yang berdoa atau praying church. Dikatakan dalam renungan kita hari ini, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Saudara yang dikasihi Kristus, ungkapan ini sudah pasti dilatar belakangi oleh kepercayaan orang-orang Yahudi pada waktu itu, bahwa ada hubungan baik langsung maupun tidak langsung antara dosa dan penyakit. Karena itu dianjurkan untuk saling mengaku dosa dan menyesalinya agar menjadi sembuh, agar menjadi pulih. Memang bisa saja dosa tertentu mengakibatkan penyakit tertentu. Misalnya, kalau kita tidak memelihara gaya hidup sehat, kita akan lebih rentan terkena berbagai macam penyakit. Hal ini bisa saja terjadi, namun tidak selalu otomatis terjadi demikian. Bahwa kalau orang sakitnya berat itu, berarti dosanya juga berat. Tidak. Dan terutama pada masa pandemi COVID-19 seperti yang kita hadapi sekarang ini, bukankah ada kaitan atau hubungan antara dosa pelanggaran terhadap protokol kesehatan dengan virus corona? Karena pelanggaran masyarakat atas protokol kesehatan menjadikan banyak orang terpapar virus corona atau COVID-19. Sehingga boleh terpapar. Akan tetapi saudara yang dikasihi Kristus, pengertian sehat itu adalah holistik atau menyeluruh. Bukan hanya menyangkut tubuh, melainkan juga menyangkut jiwa dan roh kita. Oleh karena itu, bagi orang Kristen, sehat itu sangat penting, yang menyangkut sehat tubuh, jiwa, dan sehat roh. Apabila dikatakan doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bukan doa itu yang sangat besar kuasanya. Bukan juga imannya yang menentukan doa itu manjur atau tidak manjur, melainkan Allah sendiri. Allah lah yang harus kita akui kekuasaan dan kedaulatannya. Orang yang benar tidak akan memakai doa untuk membujuk, untuk mengultimatum, atau untuk memaksa Allah. Tetapi dia akan menyerahkan diri kepada Allah dan mengakui kedaulatan Allah, mengakui kehendak Allah yang berlaku. Lalu apa maksudnya
Kalau dikatakan doa orang benar itu sangat besar kuasanya, kita harus ingat bahwa doa kita tidak bisa menentukan apa yang hendak diputuskan oleh Allah. Namun, baik itu doa maupun nyanyian yang keluar dari hati kita bisa menggetarkan hati Allah. Ini yang penting. Kita tidak menguasai Allah, kita tidak menentukan Allah, tapi bisa membuat hati Allah tergetar dengan doa kita. Dan Allah bisa mengubah keputusannya. Hal ini pernah terjadi dalam peristiwa di Ninive. Ketika Allah sudah mengambil keputusan untuk menghukum orang-orang Ninive. Lalu orang berkabung, menangis, berdoa dan berpuasa. Kemudian Allah mengubah keputusannya. Allah juga pernah mengubah keputusannya terhadap Raja Hizkia yang sudah diberitahu akan segera mati. Hizkia tidak berontak terhadap keputusan itu. Ia hanya berdoa dan menangis. Lalu Allah menambah usianya 15 tahun lagi. Saudaraku yang dikasihi Kristus Yesus Tuhan kita. Walaupun berbagai peristiwa telah menunjukkan bahwa Allah pernah mengubah keputusannya. Namun hal ini janganlah kita jadikan tolok ukur untuk meminta begitu saja kepada Tuhan. Tetapi harus tetap pasrah kepada Tuhan saja. Berdoa kepadanya di dalam kepasrahan kita. Selamat berdoa dan selamat bertuli. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini yang telah menyapa kami pribadi lepas pribadi, agar kami dalam kehidupan kami ini saling mengampuni antara yang satu dengan yang lain sebagai orang yang bersaudara di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Engkau ya Bapa telah menyembuhkan kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Bilur-bilur yang ada di tubuhnya di kayu salib, itulah yang menyembuhkan dan memulihkan kami. Ajar kami Bapa, agar menjadi orang yang tetap dan terus berdoa dalam hidup kami, yang tetap pasrah kepadamu ya Tuhan, bahwa keputusan dan kehendak Tuhanlah yang jadi di dalam hidup kami. Dan doa kami tidak dapat memaksa Engkau ya Tuhan, namun doa kami dapat menggetarkan hati Tuhan. Biarlah kami tetap berdoa di dalam kebenaran Tuhan saja. Ampuni kami atas segala dosa dan kesalahan kami, agar doa kami layak naik ke hadirat dan berkat-Mu tercurah ke dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Hanya di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu semua. Amin. Shalom.